الحمد لله الذي على في ارتقاء مجده عن أعراض الهمم وخلا باتساع رفده من اعتراض التهم وجلاء قلوب أوليائه بينابيع الحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحمده على صنوف النعم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى العربي والعجم. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Jemaah-jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh khatib berpesan buat pribadi dan kita seluruhnya agar kita menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Imtithalul awamiri wa jitinabun nawahi, jalankan perintah Allah, jauhkan diri dari apa yang dilarang, adalah salah satu tanda dan definisi takwa. Selanjutnya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah telah anugerahkan untuk kita. Andai kita sadari bahwa semua adalah anugerah. Satu pertanyaan penting yang pernah diajukan pada orang-orang yang ahli qalbu. Mereka kemudian ditanya, apakah layak seorang hamba meminta surga pada Tuhannya? Maka jawaban menarik, mereka mengatakan tidak layak. Dikarenakan ketika tangan mampu diangkat, kalbu mengenal Allah, di saat lidah menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan hamba, tapi itu murni adalah anugerah Allah ta'ala. Maka yang harus diperbanyak ketika kita mampu taat di hadapan Allah, bukan menyombongkan diri, bukan menganggap lebih baik, tapi syukur kepada Allah yang lebih banyak. Allah sebut dalam ayat, Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat banyak buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita di yaumul qiyamah golongan orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Jemaah-jemaah, tema kita dalam kesempatan ini bicara tentang amalan-amalan yang insya Allah menyerupai haji dan umrah. Sungguh di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, al-ayah. Dan disambung dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan buat mereka melebihi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang memiliki harta, bagi orang yang memiliki kemampuan, istita'ah, mereka akan melakukan dan mereka akan lebih mulia. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak memiliki itu? Apa amalan yang harus kita lakukan? Maka hadirin yang dirahmati Allah, berikut ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang ada amalan yang akan menyerupai itu. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang wanita. Beliau mengatakan, "Ma mana'aka an tahujja, ma mana'aka ya jariyah?" Apa yang menyebabkan engkau tak berhaji dengan kami, wahai ibu? Saat itu oleh wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh ada onta milik si fulan yang biasa dia naiki, lalu kemudian kami diberi amanah untuk mengurusnya. Kami tidak berhaji dikarenakan amanah itu ya Rasulullah." Maka Rasulullah menyebutkan, fa idza kana ramadhana yantami fihi fa inna umrata fi ramadhana hajjatun. Nanti kalau datang bulan Ramadan, maka berumrahlah engkau di bulan Ramadan, karena orang yang berumrah di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji. Hadirin, ini menjadikan semangat buat kita. Kalau memang ada peluang dan kesempatan, yang terbaik adalah cari paket, cari suasana dan waktu ketika kita mampu berumrah di bulan Ramadan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, Allah sudah sebut dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa qada
rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah kemudian mensejajarkan antara taat pada Allah dan kemudian taat kepada Rasulullah. Apa maknanya? Orang yang jihad, orang-orang yang melakukan sedekah, orang-orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka memang mendapatkan pahala agung. Tapi ada amalan bagi orang yang tak mampu melaksanakannya. Satu saat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, seorang pemuda datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni asyhil jihada wa la aqdumu alaik." Ya Rasulullah, saya ingin berjihad, tapi saya tidak punya kemampuan untuk itu. Kita paham ya hadirin, di masa Nabi kalau perang, ketika ada orang ingin perang, tombak ada harga, dan kemudian perisai ada harga, dan baju besi ada harga. Takkan mungkin hanya dengan pribadi saja tanpa memiliki kelengkapan. Pemuda ini ingin jihad, namun harta tidak punya. Dia mengadukan hal itu kepada Rasul. Lalu Rasulullah mengatakan, apa yang tersisa denganmu hai anak muda? Apakah engkau punya kedua orang tua? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ummi, ibuku yang bersamaku ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Dia mengatakan, qabilillah wa birriha, sekarang pulanglah dan berbaktilah kepada ibumu. Apabila ibumu ridha dengan sikapmu, apabila senang dengan caramu memperlakukan dia dengan baik, maka engkau mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad, pahala seperti orang-orang yang berhaji, pahala seperti orang-orang yang umrah. Maka berbaktilah kepadanya. Hadirin, ini menjelaskan kepada kita bahwa Umar bin Khattab pernah berkata bahwa ketika ibuku wafat, maka satu pintu bagiku menuju surga telah tertutup sudah. Bagaimana kita lihat Alqamah, beliau orang yang juga meriwayatkan hadis, dan beliau adalah orang yang ketika sudah berumah tangga, namun amat disayangkan, dia asingkan ibunya, dia jauhkan dari keluarganya. Lalu kemudian sang ibu sakit hati ketika tubuhnya penuh dengan luka. Tidak ada sejengkal pun tubuhnya yang tidak tersayat karena perang, namun juga tidak meninggal dunia. Ketika Rasulullah kali pertama, kali kedua mengutus Abu Bakar dan Umar, namun kali terakhir baru sang ibu datang, yang pada awalnya mengatakan saya tidak punya anak seorang yang bernama Alqamah. Ketika kemudian mengatakan bahwa sampaikan ya Umar bahwa Rasulullah sedang memanggil ibu, maka ibu ini kemudian datang dikarenakan memenuhi panggilan Rasul. Dia merasa bersalah dan berdosa andai dia tak datang. Di hadapan Nabi dia lagi-lagi berkata, saya tidak memiliki anak yang bernama Alqamah. Rasulullah kemudian mengatakan pada sahabat, wahai sahabatku, ambil kayu api dan bakar Alqamah hidup-hidup. Lalu di situ muncullah keibuannya. Dia mengatakan, ya Rasul, apakah anakku akan dibakar? Iya, dikarenakan tidak ada ridha dan maaf darimu. Maka ibu ini mengatakan, ya Rasulullah, daripada dia dibakar hidup-hidup, maafku telah kuberikan padanya. Dengan ada kata maaf, lalu beralih tangan dari Alqamah terjatuh. Kemudian dia pun menyebutkan la ilaha illallah, dan dia terpisah dari kehidupan dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh agung bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya ka hajjatin, wa man masya ila salatin tatawu'in fahiya ka umratin nafilah. Siapa yang berjalan menuju masjid dengan tujuan untuk salat berjamaah, maka dia bagaikan orang yang sudah mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji, dan kemudian orang yang sudah mendapatkan pahala seperti orang yang berumrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila azan berkumandang engkau melihat ada orang berjalan ke masjid, fasyid, maka saksikan dan yakinkanlah dirimu bahwa dia pasti orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, siapa yang melazimkan 40 hari dengan salat berjamaah, maka Allah akan jauhkan kalbu orang tersebut dari sifat nifaq. Apa yang dimaksud dengan nifaq? Apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang di hatinya, dan ini dijamin keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah,
telah menjelaskan an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala man ghada ila masjidin la yuridu illa yata'allama khaira wa yu'allimhu kana lahu ka'ajri hajjin tammatan hajjatuh. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, siapa yang berjalan ke masjid tidak ada niat kecuali hanya untuk menyampaikan ilmu, dan tidak ada niat kecuali hanya untuk mendapatkan ilmu. Maknanya apa? Penyampai ilmu dan penuntun ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kana syarikani fil khair. Seorang yang menyampaikan ilmu, seseorang yang menuntun ilmu, kedua-duanya adalah orang yang sedang berserikat, bersekutu untuk menciptakan dan mendapatkan kebaikan. Apa yang Rasulullah katakan? Siapa yang berjalan ke masjid untuk mendapatkan ilmu, maka orang tersebut akan seperti mendapatkan haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang lain menyebutkan bahwa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melihat ada taman-taman surga, maka dudukkan diri kalian di dalamnya, nyamankan diri kalian di dalamnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana taman surga? Surga belum ada, ini masih di dunia, kenapa ada taman? Maka Rasul menyatakan halaqud dzikr. Yang dimaksud taman surga adalah tempat-tempat di mana dalam perkumpulan mereka mengingatkan Allah, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan majlis-majlis zikir. Maka ta'lim adalah bahagian dari majlis zikir. Ketika ada orang mengucapkan tasbih, juga bahagian dari majlis-majlis zikir, maka mereka mendapatkan pahala yang agung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis berikutnya Rasulullah menjelaskan ketika datang orang-orang fakir muhajirin kepada Rasul, ya Rasulullah, orang-orang kaya punya kelebihan dari kami. Mereka akan mendapatkan tingkatan yang lebih karena mereka punya harta. Dengan sedekah mereka bisa, berjihad mereka bisa, kalau mereka kemudian menolong orang lain mereka bisa. Kami orang-orang miskin takkan bisa setingkat dengan mereka. Apa jawaban Nabi? Mau tidak ku sampaikan pada kalian amalan yang akan menyamai mereka, bahkan kalian akan bisa lebih baik dari mereka. Rasulullah mengajarkan, apabila kalian sehabis salat, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Maka kalian akan sama dengan mereka, bahkan kalian bisa lebih baik daripada mereka. Tapi berapa lama hadirin, tiba-tiba mereka datang kembali menghadap Nabi, ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya itu mendengar apa yang telah kami amalkan, maka mereka bertakbir seperti kami bertakbir, kami berzikir seperti mereka berzikir seperti kami berzikir. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kalau mereka lakukan apa yang sudah kalian lakukan, artinya mereka sudah lebih tinggi lagi kembali daripada kalian. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita buka dalam kitab Taqriran, juga di kitab Mughnil Muhtaj, ada amalan yang paling luar biasa di hari Jumat. Selepas salat Jumat, sebelum mengerak sela menjadi langkah, maka paling tidak bacakanlah 3 kali suratul Ikhlas, maka akan mengkafarahkan dosa dan akan mendapatkan pahala yang agung. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.